utamakan kesehatan tuh ya ke dokter gitu. Ketika mana sakit datang ke dokter, terus dokter bilang, wah ini penyakitnya nggak terdeteksi, bukan. Bahasa sedikit. Nah si deh Nabi Musa itu Nabi Musa alaihissalam itu terkena santet ilusi mungkin Genjutsu. bisa jadi. Yo minasan, Ohaku gozaimasu. Aku gitu. Ohaku gozaimasu. Selamat datang di Haku Media. kembali lagi di The one and only Haku Media. Masih sama dengan Sasaro Syapit. Serio. dan saya Alwi. Bagaimana di luar sana? Sudahkah Anda bahagia nih? pastinya sudah dong. Kalau periksa meja, udah ada nama. Ayai. Kedatangan ini ya, satu staff terbaru ya, Tuh. sesuai dengan konten kita sebelumnya. Udah 3 kali take loh. Bayangin. Betul. Dalam 1 hari. Betul. Ajalah, gak tahu ini konten-konten ini atau konten yang sebelumnya yang kita upload duluan. Dan jelas intinya ini staff terbaru kita. Betul. Aja. Dari Hakopedia. Staff terbaru ya? Tuh. Siapa namanya? Tadi udah disebutin loh. Astaga, Rio. Aja. Jadi untuk kalian yang ingat di konten Kidal namanya gitu. podcast horor ya. Nah ini Ya. Rio Kidal. Nah, Rio Kidal. betul ini. Yang pakai tangan kiri tapi bisa pakai tangan kanan juga. Betul. Karena dia kadal. Iya. Kanan handal. Kidal kiri handal. Betul. Betul, nggak salah sih, nggak salah sih. Betul. Ini sih katanya benar sebenarnya. Betul. Tuh. BTW kalau mau nanya kenapa kidal, karena saya cebok pakai tangan kanan. Betul. Ya. Betul, makanya pakai tangan Emang kiri. iya. Makanya pakai tangan kiri. Ya udah kita ngebahas tentang kidal atau kadal aja nih, gimana nih? Dia udah ngantuk kok bisa pikir. Ya, berhubung hari ini kita bersama dengan Mas Kidal ya. Betul. Jadi kita ini akan membahas tentang santet. Emang ini Enggak ada hubungannya sebenarnya anjir. kayak kidal tuh udah ini aja pakar dari segala santet ini. Asli bro. Bapaknya macan. Itu nama bapak. Oh iya benar. Bukan ilmu. Iya benar. Beda. Sebenarnya kita tuh tadinya mau ngebahas tentang ini ya, Agus, cuma nggak jadi, saya males. Soalnya kita kurang mengetahui dan kurang paham di bidang itu. Apa Jadi saya maksudnya? kurang paham di kasusnya. Oh, Oke. Makanya saya nggak berani banyak bicara. Takutnya saya disumasi juga. Kalau ngebahas Seperti Agus, itu. Apit sedih. Iya betul. Mau pulang ke Lampung. Ya lanjut loh. Aceh. Oh nggak sih. Nggak, ini habis dari Lampung nih. Enggak, udah berapa tahun lalu itu Jadi Lampung. kita ngebahas Lampung aja gimana? Boleh. Kenapa sih kita mau ngebahas santet? Lampung enggak. Karena memang belakangan ini lagi viral-viral ya. Kasusnya Ferry Irwandi Betul. yang dimana dia ini menantang dukun-dukun santet Indonesia untuk menyantet dirinya. Dikasih reward Ya, bener. berapa miliar? 1 miliar 1 miliar. dengan 1 mobil Alphard. Katanya sih banyak tukang santet yang menolak ya, karena katanya pengennya jangan Alphard Mercedes. Waduh. Ngelunjak itu namanya ngelunjak kalau itu. Orang dikasih Cuman apa pola tuh, pikirnya gimana? dia juga menarik. Katanya dia kalau dia kesantet, dia juga bisa jadi sebuah peluang bisnis katanya. Betul. Karena kalau kita mengarahkan orang-orang yang memiliki kekuatan santet ini sebagai alat perang, Iya. bro, gak Iya. ada yang bisa ngalahin Indonesia, bro. Betul. Iya, Kita- iya. Tapi emang sih kalau misalnya itu santet ternyata terjadi ya di kasusnya Ferry Irwandi ini, mungkin mereka tuh orang-orang bisnismen ini sahamnya masuk ke sana semua. Gitu. Gelo itu Para pasti, bro. penyantet itu. Ngeri itu, bro. Iya nggak sih? Pasti. Saham naik gitu kayak. Iya. Parah itu. Parah sih itu. Parah itu tuh. Oh, parah banget tuh. Dia nggak bisa nyemil lah, oke bang. Parah banget. Giliran dia. Lanjut. Yang dimana kalau dari orang pribadi ya, orang banyak dapat informasi itu setelah nontonnya konten TNM ya dari Bang Andri. Oh iya. Ada di berikut linknya. Ini dia. Bukan yang ini ya, ini Bang Piku. Ada di sini nih. Nah itu kalau dari kontennya Bang Andri di TNM, itu bagusnya dia tuh mencoba untuk mencari tahu nih awal mula dari kasusnya tuh berakar dari mana. Oh. Yang dimana ternyata si akarnya ini ada di bawah tanah. Akar tempat ya. Iya. Akarnya tuh ada di ini. Jadi salah satu kasus yang dimana seorang anak Pertanyaan apa? kalau nggak salah SMA ya, dia itu Naik gunung. naik gunung tersasar di Gunung Selamat. Selamat kalau nggak salah. Berarti kan selamat tuh Dia ya. kesasar. Berarti dia Iya, selamat. Dia selamat bukan kesasar. Gunung Selamat yang 7 hari ya, 6 hari gitu. Tiga hari. 3 hari. Itulah pokoknya.
intinya dia kesasar di gunung, terus mati anjing. setelah itu diwawancara sama RJ5 Oke. tentang pengalamannya dia waktu tersesat Selamat di gunung itu. Yang dimana setelah konten itu banyak nih orang-orang Twitter yang membahas kasus ini. Pro kontra dong. Ada yang bilang ini karena apa segala macam lah intinya. Yang dimana ini tuh kasusnya dilirik juga sama Ferry Irwandi. Abang Ferry ini tiba-tiba gini, ada komentar yang mengatakan bahwa kasus-kasus seperti ini tuh harusnya si korban bukan dibawa ke orang pintar atau segala macam, tapi dibawanya ke psikolog. Karena kan ketika kalian tersasar di gunung, apalagi dengan kesediaan makanan yang kurang, kalian mengirit makanan kurang mental, minum, itu kan bisa kena mental juga, bisa Depresi. halusinasi segala macam. Yep. Nah, dari komentar itulah mulai banyak pro dan kontra. Karena kan ada yang bilang bahwa ya lu nggak bisa nyatuin medis sama non medis segala macam. Bahkan ada yang komentar kayak gini kocak ya. Gak usah ke psikolog bang, orang psikolog aja gak bisa nanganin masalah mentalnya sendiri. Padahal gak kayak gitu ceritanya bro gitu. Bukan berarti semua psikolog itu bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di bumi ini bro. Kalau siapa bisa menyelesaikan semua masalah di bumi ini Einstein. Cuman kayak kasus-kasus yang kayak tersesat di gunung itu juga ada tuh yang sebelumnya juga yang orang lupa namanya siapa, cuman dia tuh yang pokoknya hilang di gunung, taunya ternyata dia lagi sama istri mudanya. Tahu nggak? Jadi kayak orang tuh lupa, pokoknya dia tuh lagi main ke gunung, pokoknya izin keluar sama istrinya pergi kemana nggak tahu. Terus pokoknya naik ke gunung itu, dia naik ke gunung ngomong ke istri gitu, terus nelfon ke istrinya, pokoknya entah dia nelfonnya apa, pokoknya istrinya panik dan taunya tuh si suaminya hilang di gunung itu, dan ternyata dianya tuh udah pergi ke sebuah kota tempat istri mudanya. Dan si keluarganya tuh sampai minta tolong dukun gitu, sampai ada yang ini di bawah air nih ya. Atau ada yang ambil ini mah, ada yang ambil. Itu semua dukun-dukun setempat itu pada ada nyari tahu itu. Scam. Iya. Itu kasus lama gak sih? Iya, lama banget Lama kan. banget. Ya bukannya tim SAR pun kan harusnya bingung dong. Iya. Ini kenapa bisa begini kan? Ternyata tahu-taunya sehat walafiat dia. Sama istri. Iya, lagi sama asik sama istri mudanya. Terus scam sama dukun Iya. itu Harusnya kan logika dulu kan. Iya. Bodoh kan pasti kan ngasih data. Betul. Kenapa nggak cek dulu gitu? Itu sebuah masukan yang bagus sih. Apa patut dicoba ya nanti ya? Apa? Dari istri muda. Iya. Terus skemanya hilang. biar gak ketahuan sama istri tua. Iya. Astagfirullah bang Senengnya Biku. dalam hati. Jeng. Istri dua. Lanjut ya. Setelah itu banyak pro dan kontra, ternyata dilirik juga kasusnya sama Ferry Irwandi, yang dimana Bang Ferry itu langsung di situ mengulti para dukun ini. Kalau kalian bisa mensantet saya kasih hadiah 1M plus Alphard. Disitulah baru mula semuanya. Yang dimana ya terbukti sampai sekarang nggak ada nih Bang Ferry kesantet gitu loh. Cuman dari kasus itu yang membuat masalahnya semakin membesar, bukan membesar sih, tambah viral lah gitu loh. Yaitu adalah seorang Mbak Ria. Dia itu diwawancara sama salah satu konten kreator juga YouTube namanya Malam Mencekam. Yang dimana di sana membahas tentang sebenarnya adalah pengalamannya Mbak Ria ya. Cuman mungkin dari konten Malam Mencekam melihat tantangan dari Ferry Irwandi ini sedang booming, ditanyakanlah kepada Mbak Ria yang dimana itu yang dia mantan dukun santet itu kan? betul Iya, dimana betul, betul kata Rio, Mbak Ria ini terkenal sebagai mantan dukun santet gitu loh. Makanya ditanyakanlah oleh Malam Mencekam. Yang dimana jawabannya Mbak Ria ini ada kata-kata yang menyinggung Bang Ferry, yang dimana itu tuh lebih ke terus sebutannya ancaman pidana. Karena bilangnya mau iya berencana. betul. Iya. Ada kata-katanya Iya, yang iya. kayak wah ini kalau udah diarahin ke situ udah pembunuhan berencana gitu. Betul. Disitulah makanya kasusnya bisa Rame. serame itu. Tapi ngomong-ngomong Ria ini dia sombong lah bro. Ya aduh. Iya banget ya. Aduh. Iya ya. Sana ya. Wow. Aduh. Yang jadi pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih tujuannya Bang Ferry Irwandi tuh melakukan ini gitu? Iya, Apa hanya sekedar menantang doang atau memang mencari Pembuktian. pembuktian atau mencari exposure dari
perdukunan ini gitu. Itu kan sebenarnya pertanyaannya. Apa jawabannya? Jawabannya ada di Ujung langit. ujung langit. Wow, jawaban ada di ujung langit. Ini Sri dua. Lagi lagu itu. Tapi emang ini juga emang aneh ya. Tapi satu sisi emang sebagai content creator ya tidak menutup mata ya. Yang namanya exposure juga diperlukan. Kebetulan emang lagi rame juga kan topiknya, terus digoreng lagi kan makin rame lagi tuh. Kayak kita sekarang kan. Betul. Tuh. Iya sih. Iya. Ini kan tujuannya supaya Hakomedia subscribe makin nambah. Iya. Amin. Subscribe jangan lupa. Tapi satu sisi kalau misalnya kita membahas tentang Ferry Irwani, di mana Ferry Irwani itu selalu ngebahas bener-bener yang kritis. Dia Tuh. kan orangnya Iya, bener-bener orang kritis gitu. Mungkin di satu sisi dia juga emang pengen membuktikan aja gitu. Bahwa ilmu santet tuh hal yang salah gitu. Itu tuh nggak ada, tapi kenapa kalian tuh masih mempercayai hal itu gitu? Banyak kan ya, banyak orang yang selalu berkonsultasi ya, contohnya kayak tadi bukan psikolog, Ya. tapi emang ke orang-orang yang Orang-orang dianggap seperti itu. bisa itu Yes, dukun iya. gitu kan. Ya contohnya misalnya orang yang sakit, padahal panas dingin biasa tapi ke Udah dukun, dibawa ke dukun. terus dukunnya bilang oh ini ketempelan gitu. Ya ketempelan angin sebenarnya. Iya, Masuk betul. angin Masuk ya. angin. Padahal ditempelin kan Iya. sama koyo. Lanjut. Benar. Iya betul betul. Ben. Lanjut. Nah itu sih kalau kata itu si Ferry Irwani itu emang pengennya untuk nge-explain ke orang-orang tuh ya itu tuh hal yang sebenarnya tuh nggak ada, dan dia membuat sebuah challenge itu dan tidak terbukti juga kan. Yap. Tidak terjadi juga hal yang apa yang Ferry mau gitu kan, Iya. kesantet atau enggak juga kan, enggak kan. Ya mana ya itu udah konkret kan bahwa dunia persantetan itu sebenarnya nggak ada gitu kan. Yes. Jadi ya biar orang-orang tahu ya kalau misalnya ada apa-apa tuh jangan nyalahin makhluk Iya. gaib gitu. Iya, Kasihan Yang juga masuk mereka. dukun. Iya. Iya. Kasihan juga mereka nggak tahu apa-apa tiba-tiba dituduh kan. Iya. Itu masuk sih Pit, soalnya dari apa yang orang lihat ya, apa yang orang dengarkan dari konten-konten yang sedang viral ini gitu ya. Sebenarnya Ferry ini kan sempat bercerita juga, Bang Ferry ini sempat bercerita juga bahwa dia ini caretaker kanker juga. Ibunya sempat kena kanker dan dia banyak mengetahui tentang orang-orang kanker yang sebenarnya mereka tuh bisa sembuh loh. Tapi terlambat untuk pengobatan karena bukan memilih ke dokter, malah memilih ke pengobatan yang instan. Yep. Ya harusnya kalau misalkan mereka langsung ke dokter, ditangani secara lebih cepat gitu, itu tuh bisa sembuh sebenarnya kankernya. Iya. Yang kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau orang lihat dari tujuan Bang Ferry ini mau ke arah sana loh. Iya. Supaya orang-orang tuh pola pikirnya tuh dirubah gitu. Ya. Iya. Utamakan kesehatan tuh ya ke dokter gitu. Oke. Ketika mana sakit datang ke dokter, terus dokter bilang, wah ini penyakitnya nggak terdeteksi, Iya. bukan pindah ke orang pintar, Iya. cari dokter yang lain. Ya, ini disclaimer ya, bedakan orang-orang pintar yang disebut dukun sama orang-orang yang emang ahli pengobatan tradisional. Ya, setuju. Karena mungkin Ya beda. bisa beda. orang-orang kan kadang menyamakan hal itu gitu. Yes. Hal-hal yang berbau obat tradisional di mana ya emang praktiknya secara tradisional gitu. Iya. Dan itu bisa dianggap dukun juga kan, Yes, di iya, satu sisi gitu kan. Iya. Setuju. Benar. Nah, bedakan itu ya, Iya, disclaimer. Sebenarnya kan awalnya tuh sebenarnya di Twitter Yes. yang tadi di awal ada sebuah berita, Oke. sebuah kisah, ada sebuah berita anak yang hilang itu dia naik gunung terus hilang, terus tiba-tiba diundang podcast. Itu tuh dilempar di sebuah base apa ya kalau di Twitter tuh fanbase gitu kayak Fanbase apa? bukan fanbase apa Ada sih? fanbase ya ternyata ya. Oh misalkan Fanbase orang hilang. manifest, sorry. Oh, Manifest. Dilempar di manifestnya tuh bunyinya tuh gini. Ini kalau coba udah dengerin si ini yang hilang di gunung itu ceritanya ada tentang gaib, serem sih. Terus di komen kalau nggak salah ngomong ini orang hilang harus dibawa ke psikiater, malah diajak podcast. Terus ngarahinnya ke horor. Iya. Ya which is itu logis dong. Iya. Logis dong. Terus ada yang quote lagi, lu sih belum Alami ya. belum ngalamin, jadi lu Oke. nggak tahu itu ada atau enggak gitu. Terus di quote lagi, nah mungkin Ferry Irwandi ini ke-trigger di situ
kayak anjing ini udah 2024 mana masih mikirin kayak gitu gitu. Di situlah dia nantang tadi apa? Santet gua kasih 1 miliar plus 1 mobil Alfa. Iya. Nah di situ berkembang tuh banyak dukun-dukun yang istilah dukun palsu, dia ngancem ngasih PA ngasih apa gitu. Oh, ngancemnya by WA ya, bukan iya, bukan kirim jin ya. WA alah. awalnya WA. 2024 bro. Iya benar. Kenapa by WA? Karena kan MOU dulu yuk. Bener Oh, nggak nih kalau oke, perang oke. santet Iya, iya, iya. dikasih Alphard sama satu? Ah, Kontrak ya kontrak. Bener-bener sampai ini santet itu nggak sesimpel itu kan di WA-nya tuh. Santet itu nggak sesimpel itu, lu harus kayak ngasih itu tadi biodata yang kayak gitulah. Ah, iya, iya. Terus dia kan foto sendiri, terus nama Ferry, terus fotonya lagi selfie aja dikasih kan kayak gitu. Nah masih nggak ada gitu. Terus ada yang ngirim di WA lagi ngomongnya tuh gini dukunnya tuh. Nanti jam 12 malam Anda rasakan sendiri perut Anda akan membuncit, Anda akan kesakitan yang sangat luar biasa. Nah di live-in sama Di si live Ferry tuh si ini. Ferry. Wow. Dan gak ada apa-apa. Gak ada apa. Tapi dia dapat 36 juta, Iya. 65 juta. Dari Saraweran. Dari Saweran aja. Terus dia berpikir ini sebuah bisnis yang bagus ya. Malah Ferry dia di Sawer. Iya, bisa. Malah dia ada Awalnya dia mau ngasih 1M malah dia balik modal ya. 30 juta. Iya, iya. Dan kerennya lagi itu hasil Saweran dia pakai untuk membiayai kuliah dari orang-orang yang Iya, benar. punya biaya Oh, untuk iya. kredit. Donasikan. Shout out ya, shout out ya. Iya, terus makin berkembang tadi di di ini sama Syria itu, terus kesininya dibawa ke TikTok makin rame gitu. Betul. Nah di situ makin sadar lah bahwa ini tuh sebenarnya orang-orang Indonesia masih percaya dengan hal yang kayak Nah, gitu. itu dia. Dan ujungnya tadi gitu, maksudnya si Ferry ini punya apa ya, mungkin keresahannya sendiri Yes, terhadap yes. orang-orang yang kayak gini tuh gitu. Itu tuh menarik tuh. Masalah pola pikir. Ya tadi Sarul bilang apa? Orang Indonesia tuh masih banyak yang berkutik di pola Iya, pikir betul. seperti itu ya, di pola Iya. pikir yang kelentik-kelentik ini ya. Iya. Dan di mana kalau kalian tahu ya, Bang Ferry itu punya salah satu YouTube juga namanya Malaka Project. Yep. Yang dimana itu tuh namanya terinspirasi Iya. dari seorang tokoh pahlawan nasional Tan Malaka. Yang dimana Tan Malaka itu orang pun salah satu yang mengagumi lah. Orang nggak begitu banyak tahu tentang Tan Malaka, tapi orang salah satu yang mengagumi Tan Malaka juga. Yang dimana Tan Malaka itu punya salah satu buku berjudul Madilog. Itu adalah sebuah akronim singkatan dari materialisme, dialektika, logika. Oke. Di sana membahas tentang bagaimana sih Indonesia tuh bisa menjadi negara yang maju gitu loh. Yang dimana salah satu yang dibahas sama Tan Malaka itu adalah walaupun Indonesia merdeka menjadi sebuah negara, tapi masyarakatnya pun masih harus dimerdekakan. Betul. Oke. Materialisme, dialektika, dan logika. Salah Ya. satunya adalah merdeka logika. Oke. Karena menurut Tan Malaka, orang-orang Indonesia di zaman itu, bahkan sampai zaman sekarang masih bro, Iya. pola pikirnya Iya. berputar di klinik-klinik ini loh. Iya. Seperti itu. Makanya orang lihat mungkin arahnya Bang Ferry tuh ke arah sana. Karena kan dia salah satu yang mengidolakan Tan Malaka juga. Mengambil referensi dari situ untuk membuat pola pikir masyarakat Indonesia tuh bisa lebih Ya. berkembang menjadi lebih baik gitu bro. Iya, iya. Logika. Ini kayak mistis-mistis, mitos-mitos yang ada di Indonesia sekarang itu ada kaitannya dengan Belanda waktu itu. Jadi sebenarnya itu bisa dibahas di podcast yang lain kali ya. Bisa. Dan lagian pun sebenarnya genre mistis di Indonesia itu adalah nomor 1. Betul. Apapun yang dibahas soal mistis pasti nomor 1. Betul. Iya, iya. Apapun itu. Ada Mau nggak? sebenarnya gak logis pun asalkan itu mistis pasti nomor Yes. 1. Iya, iya. Mana bikin video di belakangnya ada apa? Ada HP? David, nah itu nomor 1. Nomor 1. Ambil lah. Di belakangnya ada gerak-gerak segala macam. Iya, iya. Langsung. Serem segala. Naik. Sama Berarti seperti kita kemarin punya kita podcast horor, kita bikin gimmick-gimmick mati segala macam. Iya. Percaya orang kan? Naik. Naik. Kayak gitu-gitu Naik dulu. gunung. Naik gunung gitu. Belum aja kita ya. Naik Belum. gunungnya. Nah gitu bro. Yang dimana ya, Menarik. orang tuh bagus. Ketika ada orang yang mau merubah pola pikir masyarakat Indonesia, Ya. itu tuh keren bro. Karena Bang Ferry ini berdiri sendiri gitu. Nggak Iya. menggunakan cara-cara berdiri berdua. Jok sana ya. Tahu jok saya mau ke sana saya ngerti. Nggak maksudnya dia nggak bawa embel-embel partai, dia nggak bawa apa segala macam. Standing alone gitu. Iya. Itu keren sih kata orang. Makanya intinya
yang orang lihat tuh dari Bang Heri itu pola pikir yang mau dibawa untuk masyarakat. Karena ya gimana ya, ketika orang dikasih tahu sesuatu menggunakan klinik-klinik ini gitu. Misalkan dianggaplah Klinik atau klinik? klinik ini gitu. Dianggaplah Kalau ini mana Iya kayaknya. Ntar cintailah produk-produk Indonesia. Lanjut. udah gitu. Mentang-mentang dicit. makanya anjir. Saya nggak bisa bro. Kalau saya bisa. Saya nggak akan disomasi. Saya cinta juga sama. Lanjut. Pokoknya. Lanjut. Ketika ada seseorang yang bilang, man itu jangan begini-begini, nanti bakal begini segala macam. Pokoknya dibawa dengan hal-hal klinik. Rata-rata orang bakal jadi takut, Iya. Ya. bakal jadi nggak berani. Yang dimana kalau secara logika ya nggak akan kenapa-napa kalau dilakuin sebenarnya. Ya itu sama halnya kayak pamali-pamali itu kan. Iya, Contoh betul. Misalnya jangan duduk di depan Pintu. nanti Depan kereta ada depan Kalau kereta. bahasa mati itu kalau itu mati. Gocek geles lah. Iya. Ya kalau bahasa orang Sundanya mah Blok. nongtot jodoh. Nah, nonton jodoh. Ya. Nanti sulit buat dapet jodoh. Ah. Sebenarnya itu kan tujuannya ngehalangin biar- orang jalan Benar. masuk. Iya, betul. Jangan gunting kuku di malam hari Iya. kan. Ya. Mungkin kalau waktu itu kan di malam hari gak ada lampu. Nggak ada Yes. lampu. Takutnya kepotong yang lain kan tiba-tiba hilang jari. Nah, Sekarang aja gunting kuku malam-malam tetap ngantuk. Betul. Iya. berarti kok orang setiap kali. Iya, sama. Enggak. Aman. Karena kan kita ngalom. Betul. Dan Ayo. arahnya tuh sebenarnya yang mau dipertanyakan adalah apa nih santet itu apa gitu loh. Iya. Bro, Hmm. santet itu sihir atau gimana sih? Itu tuh orang masih mempertanyakan itu. Nah, itu sebenarnya setelah orang mengikuti berita tentang Ferry ini, dia melawan dukun dan lain-lain. Cuma ada yang bukan melawan, menantang. menantang. Kalau lawan tuh Nanti kayak Mike Tyson sama Paul. iya tuh Paul Jordan. Kalau marketing kan. Oh, kok Paul Jordan? Oh Michael Jordan. Ya lanjut. Michael Jackson, Jackson. Paul Walker Jackson itu goblok. Michael Jackson anjing. Balik gini tadi. Sebenarnya aing tuh orang setuju dengan apa yang Ferry lakuin gitu. Sebenarnya aing punya keresahan yang sama dengan Ferry. Tapi di situ tuh aing berpikir sebuah pertanyaan sih. Apakah si santet dan sihir itu sama gitu? Terus aing nyari-nyari di beberapa pakar lah bisa Dan dibilang ternyata itu santet itu setelah iklan yang berikut ini. Betul. Malah ada iklan. Wow. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします Kembali lagi. Tuh. Lanjutkan lagi loh. Apa Santet lagi? satu apa santet? Oke, kita lanjut. Jadi singkatan apa santet itu? Santet S. enggak sannya tuh tiga. Mampus. Sannya tuh tiga. Sannya tiga. Tetnya itu Enggak usah dikasih. Klakson. Jadi 3 kali klakson. tet. Itu untuk Buat masuk gua lagi. Apa terawan Casablanca. Begitu. Ya lanjut. Oke, jadi orang itu setelah mengikuti drama-drama ini tentang persantetan ini, orang tuh memiliki sebuah pertanyaan, apakah santet dan sihir itu ada sesuatu yang sama? Karena kan dalam kepercayaan orang itu sihir itu memang ada gitu, ada dalam kitab, ada Ya. yang lain di hadis dan lain-lain. Nah, terus orang nyari lah dari situ sebenarnya santet sama sihir itu sama atau enggak? Ternyata cuman menurut salah satu ahli Ustadz siapa ya, lupa. Ustadz Faisal? Iya kayaknya ya yang tukang rukyah itu. Iya betul. Itu Ustadz Faisal itu ternyata santet dan sihir ini sama, cuman berbeda dari segi kata doang gitu. Oh. Sihir itu sering digunakan oleh orang Arab gitu, nyebut sihir itu ketika maneh sehat-sehat saja terus tiba-tiba sakit, itu disebutnya kena sihir. Nah, ketika di Jawa itu disebutnya santet yang kayak gitu. Sebuah praktek-praktek yang dilakukan oleh dukun namanya santet gitu. Ini ya apa kejadian-kejadian yang masih belum bisa Iya betul. dijelaskan tuh Logikakan apa pada saat itu. Iya. disebut sihir gitu ya. Ya, dan kalau nggak salah ya santet itu dibedain menjadi 2. Ada yang pakai guna-guna, ada yang direct secara langsung. Direct tuh gimana? Maksudnya dilempar pakai batu. Mungkin itu salah satunya yang juga nggak tahu. Oh mungkin Itu maksudnya nyabit sih. maksudnya ini ya apa diracun mungkin gitu lah. Iya betul. Secara langsung jadi kan. Jadi kalau pemahaman orang ya, jadi benar-benar si santet ini ada yang benar-benar dari bisikan iblis, dibantu oleh iblis, ada yang enggak.
Yang enggak. Nah, itu. Iblis. Itu iblis. Aing kaget ada suara sial. Tahu bener ya di belakang ada Avian Show. Santet. Itu kaget kan. Lanjut. Itu benar-benar dua yang berakar langsung dari iblis, ada yang enggak. Yang contohnya yang tidak itu adalah kayak guna-guna, voodoo dan lain-lain gitu. Guna-guna bisa didapatkan dari misalkan pakai racun-racun. Lu misalkan dia lagi tidur terus tiba-tiba diolesin sama lu racun, ya basem apa gitu yang udah dikasih racun terus besoknya gatal-gatal gitu. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang tadi dari langsung dari iblis itu mungkin yang paling beratnya ya, yang kalau bisa ngomong itu yang paling beratnya, yang tidak terekam oleh medis. Yang kayak gitu. Oh, yang pakai apa rambutnya diambil rambutnya diambil terus pakai bisikan-bisikan kan. Soalnya itu tuh nah yang kayak gitu. bisikan setan itu. Soalnya itu tuh dijelasin bahwa ada di surat apa gitu tentang Nabi Sulaiman yang 72 iblis kan? Iya, yang kata Tuhan keren lah, dia tahu lah padahal dia Kristen. ya kan kita sama-sama inilah Sama-sama Ibrahim. Iya juga sih, benar sih. Satu bapak itu. Ya pokoknya ini sih jadi sihir itu memang ajaran iblis dan diajarkannya itu lewat bisik-bisik. Jadi bukan Sulaiman kalau kata Tuhan. Kalau kata Tuhan itu bukan Nabi Sulaiman yang kafir, tapi iblis yang mengajarkan sihir yang kafir. Di isi suratnya itulah. Kalau inilah singkatnya lah gitu. Jadi memang sihir itu berasal dari iblis gitu dan benar-benar ada gitu. Bahkan seorang Nabi Muhammad pun pernah terkena sihir. Tapi ya yang menarik adalah sihir itu digambarkan bukan sesuatu yang superpower, bukan sesuatu yang hal gaib, bisa dibilang yang bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Iya betul. Oke. Bukan sesuatu yang seperti itu. Bahkan beliau jawab si Ustadz itu Faisal itu dia jawab bahwa sebenarnya santet ini seperti hal yang biasa, sihir ini seperti hal biasa, seperti penyakit batuk, seperti penyakit pilek, seperti mana kena penyakit kanker biasa gitu yang bisa disembuhkan. Mungkin yang Aing bisa tangkap adalah mungkin santet ini bisa sembuh dengan sendirinya, tidak harus ke dokter atau kemana gitu, bisa sembuh dengan sendirinya gitu. Jika penanganannya tepat ya. Betul. Dan itu tuh Aing percayai karena ketika Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Ketika dia berantem sama penyihir Firaun tuh. Oh, tahu. Iya, mereka tuh penyihir Firaun kan merubah tongkat mereka jadi ular yang kecil-kecil. Tali. Apa? Tali atau apa aja? Tali ya? Tali itu merubah. Kalau tongkat jadi ular itu namanya Harry Potter. Betul. Tongkat jadi ular itu punya Nabi Musa. Iya. Kalau penyihir ya pakai tali. Iya benar. Benar. Kan dia merubah tali menjadi ular kecil-kecil itu, terus nah si Nabi Musa itu Nabi Musa alaihissalam itu terkena santet ilusi mungkin genjutsu bisa jadi Mangekyo Sharingan. sulap lah bisa dibilang gitu, sulap. Dia terkena genjutsu terus minta pertolongan sama Tuhan kan. Nah, dia merubah tongkatnya benar-benar jadi ular dan kalahlah si ular kecil ini. Ya, ular kecil dan penyihir itu. Nah, yang disebut super power itu mungkin yaitu Nabi Musa yang merubah tongkatnya menjadi ular beneran, sedangkan sama yang membelah lautan kan. Karena betul. itu sebuah mujizat. Iya. Karomah. Apa itu karomah? Bener gak sih? Bukan ya? Nah, itu mukjizat. Mukjizat. Kalau buat Nabi mukjizat. Oh iya benar. Kalau karomah tuh buat orang-orang ya jatuhnya ustaz. Oh iya, kayak betul, gitu. betul. Ya, yang memang diberikan ya doanya manjur lah gitu. Iya. Mohon maaf saya kurang berilmu ya. Makasih Pak Mastaf. Ya, intinya Mastaf asalnya dari pesantren, Bro. Anak pesantren. Iya, anak pesantren. Ini anak gereja. Iya. Tapi megang kamera doang. ya, intinya santet itu bukan sesuatu yang super power lah gitu. Yang super power itu mujizat yang dimiliki oleh Nabi. Sedangkan si dukun-dukun ini cuma hal biasa gitu. Seperti tadi sulap. Sulap pun menurut Ustadz itu adalah suatu sihir gitu. Tapi bukan sihir yang termasuk musyrik ya, yang bersekutu dengan setan dan lain-lain. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya yang memperparah
keadaan sihir itu adalah sebenarnya manusianya sendiri. Betul. Yes, Bisa yes. jadi seperti itu. Karena harusnya sebenarnya dia mungkin bisa menangani itu dengan hal-hal yang lebih simpel, tapi justru dia malah lebih menjauh. Yes, betul. Dan Bersekutu memang dengan Malah lebih bersekutu sama yang lain-lain itu. iya, justru itu dilarang gitu. Iya, jadi malah memperparah ke Betul. penyakitnya dia. Iya. Oke. Gitu. kalau yang orang tangkap seperti ini ya. Jadi ketika anggap nih misalkan orang ngeracunin si Rio. Iya. Parah banget sih. Anjing. Selama ini idenya itu anjir. Jadi aslinya tuh udah aing masukin. Aduh. Oh, betul. Very Rondi. Udah beres. Nah, lanjut ya. Jadi Diulang dong. anggap nih, udah ngeracunin Rio. Cuman si Rio ini nggak tahu gimana caranya orang meracun itu. Dan pun setelah kalian mengetahui si Rio terracun, kalian tuh nggak tahu pelakunya siapa, bagaimana si pelaku itu meracun si Rio. Yap. Nah itu tuh bisa disebut sebagai sihir ya. Ya. Itu ya mungkin yang terjadi ya. Iya, Ya, berarti konsepnya kayak sulap. Di balik itu pasti ada triknya gitu. Yes. Ada triknya, ada triknya. Ketika triknya itu masih belum terbongkar, persis Masih sihir. iya. Iya. Kalau dulu sih kayak sebutannya mungkin alkemis. Alchemy. Oh iya, alchemy Iya, ya. itu. Iya. Itu juga Berarti ini ya apa namanya? apa Full namanya? metal. Full metal. Bukan. Armstrong. Aduh jadi lupa. Itu loh kasusnya itu loh yang Kopi sianida. iya kopi sianida. Oke. Oh, Ingat nggak? iya. Itu kan sampai sekarang kan belum selesai kasusnya. Iya. Sihir itu bro. Sampai Ya, sekarang bisa- pun bisa- sebenarnya bisa. si yang tadinya awalnya pelaku sekarang pun kan minta keadilan kan dia Iya, akhirnya iya. nuntut balik kan Iya. soal hal ini kan. Karena kan masih belum bisa terjelaskan. Iya, iya. Sihir. Sebenarnya dari Iya, iya. hasil Bisa, itu bisa. pun masih belum terbukti bahwa dia lah sebenarnya yang Pelakunya. meracuni kopi itu. Iya, iya. Kenapa nggak si pembuat kopinya nggak ditanyain? Betul. Oh itu gak tahu sih. Itu di luar radar orang itu kasusnya udah berbeda bro. Tapi emang masalah-masalah santet-santet cair ini kalau menurut aku sih lebih ke ya memang mindset. Kayak ya memang dari zaman dulu gak sih kayak hal-hal mereka tuh kayak ih apa sih tiba-tiba sakit gitu. Iya, iya. Tapi nggak berhenti-berhenti. Aneh nih, aneh Iya. nih. Nggak ada angin, nggak ada hujan gitu kan. Ya bisa aja emang anaknya gampang sakit kan. Iya. Gitu kan. Atau mungkin emang dia kena santet, cuman tadi kayak yang kata Sarul tadi. Pada saat dia udah tahu itu kena santet, bukannya dia mendekatkan diri kepada Tuhannya, tapi dia malah Menjauh. makin Iya, jauh. betul. Itu. Itu. Iya masuk akal masuk akal. Dan Dia makin orang-orang- parah kan? Kebanyakan ya orang-orang yang lama. Makanya Iya. kenapa Ferry ini ngomong kayak bro udah 2024 gitu. Dia orang Kenapa baru masih- soalnya. Iya. Iya. Orang baru. Update. Iya kan? Update. Update. Oke. Udah Ada update patch Iya. terbaru. Iya, iya. Iya, Versi, karena kenapa hal-hal yang ditakutin ketika kita berada di lokasi-lokasi pedalaman, kampung lah, mereka tuh percaya "Ih, jangan keluar malam gitu kan nanti ada Iya. ini ada ini ada ini. Sedangkan kalau di kota "Ih, jangan keluar malam ada begal ada apa gitu. Iya, iya. Kan mirip-mirip lah. Logiknya ya. Benar. Kalau menurut orang sih. Tapi Dan- belakangan ini dompet aing cepet habis sih. Itu apakah itu opsional santet ya? opsional. Aing kira itu santet. Bukan. Itu Tuyul, tuyul. tuyul. Itu namanya boros. Oh iya bener. Beda. Ingat katanya Neona. Neona, kamu jangan boros. bukan Neona yang boros. Duitnya yang kurang. Duitnya yang kurang, bener. Gitu. Itu sih gokil gitu. Neona ya kamu komen di bawah nanti. Uwe, kalian tahu tidak? Mamaku selalu bilang, Nyona, kamu jangan boros-boros ya Nyona. Nyona, kamu jangan jajan terus. Padahal bukan aku yang salah. Tetapi uangnya memang sedikit. Lanjut. Lanjut. Dan yang menurut orang jadi menariknya itu adalah ketika pembahasan ini muncul ke permukaan mengenai ya pengobatan instan. Iya. Betul. iya. Karena kan sesuai tadi Bang Ferry katakan ya, banyak sebenarnya orang-orang yang terkena penyakit kanker itu tuh bisa disembuhin kalau misalkan penanganan cepat. Iya. Tapi akhirnya dia malah memilih untuk ke pengobatan instan. Iya. Itu sih yang menurut orang adalah pola pikir yang benar-benar harus dirubah dari masyarakat Indonesia. Karena bahkan waktu kemarin bapak orang sakit, bapak orang kalau gak salah itu ada plak di paru-parunya. Oh, iya yang waktu awal Covid. Padahal kan bapak orang gak ngerokok. Iya. Itu sempat ada tuh yang ke mama orang ngomong bahwa oh ini kenapa segala macem. Iya tahu bapak orang kenapa gitu. Itu yang waktu masih Covid tinggi juga kan? Itu orang di situ yang paling pertama untuk
menolak itu kemampuan orang gitu. Nggak usah lah begini-begini, sakit, rumah sakit gitu ya. Benar. Nah, gitu. Itu bagaimana menurut kalian tentang pengobatan instan? Sebelum Ura masuk, Ura ada cerita. Dan ini contoh pengobatan apa namanya instan juga. Ya agak lucu sebenarnya. Makasih. Jadi waktu itu kalau nggak salah orang tuh SD, entah SD SMP, aing lupa ya. Jadi lagi pulang kampung lah, ada momennya saudara memang mau sunatan. Hamin satu, Hamin dua, dia kena demam. Oke. Oh itu lucu dong, dipanggil lah orang pintar. Datang lah, Dia tolongin dia. orang tuh nyaksiin sendiri. Dan itu emang lucu, itu kayak apa ya menurut orang sih itu hal menarik ya. Itu Ya. lebih ke panas dingin takut disunat guys. Wow, itu masuk akal. Iya kan? Ya kan? Cuman ya nggak tahu ya katanya itu panas manggil orang pintar memang dari pihak keluarga salah satu antara ayah dan ibu orang itu masih percaya begitu di kampungnya. Akhirnya disumon lah orang pintar ini. Ketika disumon datang ibu-ibu tua lah, nenek-nenek. Ya sekitar 50-40-an lah umurnya. Datang mintanya tuh air minum. Minta air minum, terus dia tuh ngomong lah mulai kayak ya airnya tuh kayak disisi dulu, udah disisi, ngomong lah dia, udah ngomong tuh masuklah jinnya lah, kamu siapa ditanya kayak bener-bener kayak orang kesurupan lah. Oke. Jadi saudara Ainya di mana, si dukunnya tuh jadi perantara. Oh. Kita yang ngomong yang masih sadar yang ngajak ngomong kayak gitu. Dan alasannya apa kayak jadi ada momen saudara orang tuh ngencing lah di bawah pohon. Oke. Itu benar. Orang nggak tahu ya faktanya benar atau tidak, tapi kan mungkin untuk sekelas anak kecil masih masuk akal ya. Kayak main males ke rumah gitu di pohon gitu kan. Udah, jadi si hantunya ini cewek. Pokoknya kayak suka sama dia gitu. Suka apanya nih? Nggak tahu ya. Pokoknya gitu. Kayak ya mungkin secara adat memang kalau memang bersih ya apa sih namanya kalau kita kencing bernajis lah harus disiram gitu kan, masuk akal, adab lah. Mungkin kayak gitu juga bisa jadi, tapi hal kayak gitu tuh agak lucu. Dan memang setelah itu kan acara ruqyah, anggaplah acara ruqyahnya itu siang sore, besok paginya tuh emang udah aman. Entah memang bener atau memang dianya emang lagi capek main atau gimana, atau panas gitu dingin kan. karena takut disunat itu kan. Bisa jadi. Cuman ya memang kayak namanya kayak gitu tuh agak lucu aja. Iya. Agak lucu gitu. Buat orang yang lihat sendiri ya. Untuk sekelas anak SD, SMP lah. Iya benar. Berarti itu apa orang pinternya ada ya? Ada. Berapa IPK-nya? Waduh. Orang tahu ya. Pertanyaan. Si saudara mana itu berarti tadi lagi nggak ada di tempat? Nggak ada di lokasi. Berarti yang si dukun ini jadi setannya atau gimana? Iya. Terus jadi yang ngajak ngobrol keluarga mana? Oh. Alah, menarik. Nah, kita mediasi. Jadi mediator. Nonton podcast aja. Kalian ngomong, kita keluarin belakang. Tapi ada kamera. Waktu itu belum pegang kamera. Ada handycam sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan masalah sunat pun juga sebenarnya lebih ke arah, kalau menurut orang sih kadang-kadang pun juga kayak misalkan ada yang habis sunat tuh terus kayak ada yang bikin acara habis itu Singarenggong itu kan yang kayak gitu-gitu juga kan sebenarnya dari jatuhnya juga ke emang tradisional dari kita juga kan, yang kayak gitu-gitu ya sebenarnya kayak nggak, sebenarnya dia naik kuda renggong dengan dia sunat itu udah gak ada hubungannya. Betul. Apalagi pada saat itu kita udah dikasih teknologi yang namanya topi. Iya benar. Anda bayangin Tuh. Ini harus disensor ini. Harus disensor ini karena kan nabrak. Kenapa nggak naik kursi roda? Kenapa agak pakai hal yang berbau rumah sakit gitu kan? Ini dia naik. Iya kan? Apalagi kalau udah dikasih obat tuh kan makin sakit. Diarak. Nah, udah bukan digilir ya, diarak sama orang banyak nih. Aduh, kamu ini membuat saya tambah PR aja ya kayak gitu ya. Dan yang paling parah apa, Cing? Tadi kelihatan, bagus. Iya kan? Bagus. Iya bagus. Iya kan biasanya kalau yang kayak gitu kan. Kalau yang gitu-gitu kan biasanya ada tetangga-tetangga datang. Gimana? Sehat banget. Padahal dokter kita aja ngecek kita sebulan sekali. Ini tetangga datang lain buka aja.
jahitan masih dipasang. Motifnya matahari ya. Nah, Aduh. Itu kan dibayar ya, maksudnya. iya untung Dia pas ngamplop. ngintip gitu dikasih duit. Iya. Coba kalau enggak. Kembali ke lab. Oh. Tolong dong. Balik lagi mau kemana Ihsan kamu ini? Tapi ini Susah deh ngeditnya. mungkin itu ya santet emang berbuah hal gaib ya, tapi satu sisi juga kita jangan menutup mata di mana kalau hal-hal gaib juga Iya. nggak ada gitu. Betul. Ya mereka tetap eksis gitu ya. Contohnya kayak tadi ya emang semua itu ada adab-adabnya dan itu harus dijaga karena ya mungkin ya mereka juga yang makhluk kasat mata itu juga punya perasaan gitu. Iya, betul. Bisa sakit hati mereka. Betul. Sebenarnya juga orang setuju sama Apit. Sebenarnya satu sisi lagi sebenarnya yang orang tahu selama ini dari Alkitab, mau itu Alkitab dari agama orang atau agama Marani, sebenarnya kita itu stratanya lebih tinggi dari mereka. Betul. Nice. Dan kalau meskipun mereka bisa mencelakai kita, itu nggak bakal bisa nentuin apakah kita akan mati atau enggak di tangannya mereka. Yes, betul. Karena yang nentuin mati itu tetap yang di atas. Betul. Ya betul. Nah itu aing lupa juga dulu. Makanya- Bisa aing jadi pendeta. Saya dukung. Tapi kan yang nikah nanti. Pendeta, Pendeta. bukan pastor. Pastor nggak boleh. Kalau berita boleh. Pendeta cuma nggak boleh selingkuh doang. Iya. Ya berarti Iya. mana gak usah. Nggak selingkuh Kita dong. kan boleh 4. Waktu itu jokes tahun baru tuh apa ya anjir? Apa? Keren banget. Apa? Kalau emang Tahun 1. kan bukan apa sih bahasanya? Udah lupa lah. Ya, nanti kalau ada keluarkan jokesnya. Begitu masalah pengobatan instan ini. Yang dimana memang ya kalau menurut orang pribadi ketika marahnya sakit ya utamakan Ke dokter. dokter dulu. Obat. gitu. Yap. Sebenarnya yang tadi kata Rio tadi itu ada pepatah Sunda. Apa? Cilaka kulampah sorangan. Wih. Jadi jangan masalahkan kayak ini gara-gara gaib Iya, kayak gini. betul. Nah itu. Kalian tuh celaka tuh Iya. akibat diri kalian Betul. sendiri. Kayak misalnya Parno, ini ada setan nih buru-buru, Iya. preset jatuh, meninggal, setan disalahin. Betul. Sebenarnya juga kan kayak tadi benar juga katanya. Semua itu sebenarnya berasal dari kita. Kayak Betul. kita kencing sembarangan pun ya sebenarnya setannya misalkan emang lagi istirahat di situ dikencingin siapa yang nggak ngamuk? Iya. Iya ya kan? Pasti dong ngamuk dia. Ngamuk jadi Nah. lah dia. Kayak yang kayak gitu itu sebenarnya berasal dari kita duluan. Apa yang kita lakukan itu pasti berefek balik ke Iya. kita yang baik. Betul. Betul. Bahwa apapun yang kita lakukan jangan lupa Yes. harus ada iklan dulu ya nggak sih? Betul. Oke, kita iklannya kedua ada. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Kembali lagi aja. Ini katanya Mas Arlo mau memberikan salah satu peribahasa lagi. Lanjutan. Ini buat kalian para penonton ya untuk lebih aware lagi lah kepada kehidupan. Apa Arlo peribahasanya? Jadi orang Sunda itu alasannya kebaso. Halus hadek kubas. Kubasa. Jadi kubasu. Apa maksudnya? Mau itu jelek, mau itu buruk, Tetap akan kebaso. baso. Betul bro. Karena bahasa itu menyatukan kita semua. Tuh, bulat soalnya kan. Asli. Gak ada hubungannya sebenarnya. Betul. Beres? Oh, oke. Ya dimana pernah gak sih kalian tuh kayak gini? Ketika anggap nih kalian sakit, terus misalkan kalian berobat lah gitu. Cuman ketika kalian entah itu di tengah jalan, entah itu ketika nyampe di rumah sakit, atau misalnya ketika ketemu dokter, padahal kalian tuh belum diapa-apain, belum dicek, belum belum kasih obat apa segala macam, tapi kalian tuh tiba-tiba udah ngerasa baikan aja sendiri gitu. Oh iya, itu kayak apa ya, alam bawah sadar kalian. Sugesti. Sugesti, berarti Iya, sugesti. Iya. Itu tuh ada penjelasannya sebenarnya, yaitu placebo effect namanya. Oke. Kalau dari apa yang orang dengar dari Bang Ferry ya dan Om Deddy kalau nggak salah, itu tuh Om Deddy kalau nggak salah itu tuh mereka membicarakan tentang placebo effect, yang dimana placebo effect itu terjadi ketika hormon dopamin atau apa ya lupa, itu tuh dari tubuh kalian tuh menghasilkan hormon itu, yang dimana itu tuh menyebabkan ya kita merasa Tenang. tubuh kita jadi mendapatkan energi lagi gitu. Oh. Yang sebenarnya kita tuh aslinya sakit, tapi karena kita terkena placebo effect ini tersugesti jadi merasa sehat gitu. Iya. Kayak ini om orang waktu sebelum meninggal itu tuh dia sempat sakit, yang dimana sakitnya tuh kanker darah. Cuman sebelum dia meninggal, sehari sebelum meninggal itu tuh sempat sehat, sempat bisa
jalan sendiri ke dapur lah, makan segala macem. Jadi orang kira kok tiba-tiba sehat nih. Banyak juga kasus yang kayak gitu Ah, itu kalau nggak salah satu placebo effect juga. Nah, Yang dimana kan katanya Iya. banyak yang terjadi seperti itu, Banyak, dan banyak. itu tuh adalah indikasi kalau Iya, orang iya, iya. meninggal. Ya, Padahal- yang mana gitu? Bisa aja. meninggal. Eh, Dewa anjir. padahal bisa aja Placebo orang effect itu. orang Placebo ini effect. Nah, itu. dia tuh melihat atau mendapatkan Hmm. anggaplah ingatan dalam mimpinya atau segala macam bahwa oh iya nih orang ingat saudara-saudara orang, keluarga orang segala macam, itu membuat endorfin dia, membuat hormon dia jadi menghasilkan Iya. placebo effect itu. Jadi orangnya merasa sehat lagi gitu. Iya. Sebenarnya juga setahu orang itu placebo tuh sendiri sebenarnya obat. Cuman obat yang sebenarnya nggak punya fungsi. Jadi dia tuh kayak ya emang obat-obatan. iya, tahu. Obat-obatan yang emang sebenarnya tuh bukan buat nyembuhin, cuman kayak buat properti kayak misalkan Dami. dami Hmm. obat dami. Jadi kadang-kadang ya orang-orang biasa pakai placebo itu ya cuman buat misalkan lagi bikin film minum obat itu ya sebenarnya efeknya nggak ada apa-apa, kayak mana minum obat tapi sambil minum susu. Ya. Nah itu si placebo, obat placebo tuh setahu orang tuh itu. Orang nggak tahu ya itu obat juga, tapi orang Iya. tuh pernah rasain panas, dikasih obat itu orang langsung kayak itu kayak nggak ada rasa apa, pusing-pusing seger Nah gitu. itu fungsinya dari si placebo itu tuh itu jadi sebenarnya satu Tersugesti ya. ngasih Ya, sugesti buat tersugesti. mana. Sebenarnya tuh mana tuh Eh. ya biar sehat, cuman ya nggak butuh obat lah. It- Saya setahu orang juga semakin banyak sebenarnya yang minum obat atau misalkan antibiotik, sebenarnya itu imun tubuhnya juga sebenarnya makin berkurang. Ya, Betul. Iya, betul. Kan lebih baik tidak meminum obat. Iya. Sebenarnya. Fungsi obat tuh sebenarnya untuk apa ya? Perawanan yang lebih berat lah. Iya. Ya, lebih baiknya nggak minum obat. Lebih baik nggak minum obat. Yang tadi mana cerita itu mirip seperti susuk juga, Bro. Mhm. Yang dimana Oh, iya. yang dimana susuk itu kan katanya di masukin jarum apa segala macam. Iya, dimasukin budaya-budaya Korea Iya, kan. iya. Salah. Gimana? Iya, ada susuk emas juga ada tuh. Iya. Iya. Mas-mas Korea. Yang dimana sebenarnya bisa-bisa aja loh. Iya. Ya. Ini wajah kalian ini dimasukin jarum atau segala Jarum. macam. Kadang kan ada juga tuh yang orang Tapi yang buat sulap atau apa. biar ngencengin ini ya. Ya kayak limbah tuh yang ini tusuk pakai jarum segala macam. Selama. Iya, maksudnya di bagian-bagian sini tuh ada rongga-rongga yang memang ketika di apa-apa itu gak akan ngaruh. Iya. Oh, gitu. Yang dimana ketika ada seorang anggaplah wanita masalah susuk segala macem, dia rasanya kayak gue udah susuk nih gitu. Iya, pede meternya Pede dia kan. Jadi ketika setiap kali ngeliat laki-laki, ini pasti dia suka gitu. Iya. Padahal sama-sama aja ketika mana operasi plastik gitu. Iya. Cuma kan orang-orang yang lebih percaya seperti itu akan memilih susuk daripada operasi plastik. Iya, betul. Karena dia merasa Dari- bahwa ini lebih manjur. Dari Dan harga pun harga mahal. Iya. Itu jatuhnya apa tadi benar kata Mane, ketika minum obat ini kan sebenarnya gak ada efek apa-apa. Yes. Tapi ngerasa sugesti aja. Iya. Oh, jadi lebih percaya diri segala macam sama kayak susuk. Iya. Itu sih. Aing juga pernah gitu. Itu Disusuk. bukan. Oh, lu pernah pakai susuk? Tadi Tadi Saya pernah mati, sekarang udah susuk. nanti di klip ya. Mas Sahru pernah pakai susuk. enggak Punya yang itu susu. placebo itu. Oh, oke. Tapi orang mah ketika orang ke dokter itu pasti di rumah sakit itu pasti udah rada baikan gitu. Gak terlalu ketika orang jalan ke rumah sakitnya tuh baru parah. Ketika udah di rumah sakitnya udah agak mendingan gitu. Nah, Ketika balik lagi baru Hmm. muncul lagi. Ya, mungkin itu placebo itu. Iya, Iya, bisa iya, bisa iya. bisa. merasa lebih baik saat di rumah sakit. Iya Itu betul. sama kayak Aing kok. Ini gak enak badan nih. Aing minum kopi. Sembuh ini. Sembuh. Kopi sembuh. Ya kayak pilek nih, terus Kecuali- main basket. Kecuali sakit mah Aing pasti makan kopi. Iya. Kalau itu nggak bisa itu, kosong emang perutnya. Emang kosong aja. Hmm. Benar, berarti apa tadi kan bilang ini ya Irwa, ketika sebelum ketemu dokter tapi udah ngerasa baikan ya. Iya, karena orang tuh udah tahu, ini akan lebih baik itu ketika orang ke Emang dokter gitu. berantem sama apa dokter? Kok bisa baikan sama dokter? Lanjut. Bisa juga emang ketika lagi parah-parahnya baru ke dokter. Iya, Hmm. betul. Nah, iya. Sedangkan sakitnya kan udah 3 hari 2 hari biasanya gitu. Kalau Aing emang gitu biasa. Kalau udah Kalau nggak itu emang bisa. siangnya lupa makan. Iya benar. Beda. Kalau udah nggak bisa bangkit dari kasur udah mulai ke dokter. Kalau selama Aing masih bisa jalan ya Aing, ya udah Hmm. Minum nikmati proman, aja. kan? Itu kalau lupa makan. Good day, good day. Good day. Nah, supaya orang-orang penonton di Hakobedachi good day juga, kita harus memberikan masukan aja, masukan. Input. Tuh, apa kesan deh? Kesan lagi. Pesan. Masukan. pesan terhadap
pembahasan hari ini tuh apa sih gitu. Yap. Apa? Enggak, aja. Kamu ya PR aja sama saya. Kira-kira apa sih pesannya dari kasus ini gitu untuk para kobayashi di rumah gitu. Iya. Iya tuh apa pesannya? Oh, udah naik dulu ini. Iya. Kalau nggak punya duit jangan main dukun. Betul. Sama jangan pakai judol juga. Ya, tuh mending ditabung, Bro. Iya, nabung buat yang lain. Iya, tabung tuh ke apa investasi segala macam Iya. serah lah. Daripada Iya. judol. Iya. Ya intinya gitu sih, jangan terlalu nyangkut pautkan apa-apa tuh dengan Judol. masalah. Iya sih. Enggak masalah gaib. Masalah gaib gaib. tuh. Ya, contoh ya kayak tadi sakit tiba-tiba. Wah, ini Pasti gara-gara ketempelan nih, ketempelan. Iya. Masuk angin. Kan beres Iya. gitu kan. Betul. Bukan ketempelan ditempelin koyo. Betul. Ah. Gitu lah pokoknya. Ya intinya sebenarnya jangan semua hal-hal yang sebenarnya emang berbau gaib itu pasti ada. Masih ada. Cuman ya toh masih banyak hal yang bisa Pikirkan secara Iya, logika. dipikirkan secara logika. Jadi jangan dulu ke sana. Emang yang sebenarnya kalau mau dipikirin yang lebih mudah ya emang dipikirkan secara mistis itu lebih mudah daripada Iya, ada betul. logikanya. Yes. Cuman setidaknya utamakanlah dulu logika. Karena kita manusia itu diberikan kemampuan untuk berpikir. Betul. Iya. akal. Ya, dikasih akal. Betul. Ingat, dokter saja kuliahnya mahal. Betul. Dokter saja menonton. Ada beli obat gitu, usahalah. Betul. Minimal kalau memang sakit ya rasain dulu gitu kan. Iya, Masa iya, langsung iya. instan ya nggak masuk Kalau akal. minum obat nggak mampu, baru. Apa? Ada masuk lagi, Bro? Ya betul tadi apa? Apa? Jangan terlalu apa-apa mistis, apa-apa gaib, Iya. apa-apa setan gitu. Karena benar tadi logika yang utama gitu. Iya. Dan orang sih mau nyampaikan kepada penonton sih banyak yang Perception. mispersepsi kepada si Ferry ini. Bahkan ada yang bilang bahwa dia tidak tidak mempercayai agama Oke. atau apa dia nggak percaya terhadap gaib. Iya. Yang diberantas Ferry Iwan itu sama kok dengan yang dilakukan oleh Ustaz Faisal. Ustaz Faisal, si Akagami Saks, Pesulap merah. Pesulap merah. sama Zawin. Zawin. Kagak. Ya kan? Agak binusang ya. Iya, Ya, merah sih emang merah. warnanya merah ya. Pokoknya merah dia kan Tapi garah juga merah masalahnya. lebih bergara sebenarnya. Garah. Ya apa yang dilakukan Ferry itu sebenarnya dan orang-orang lain tuh menentang bahwa kedukun itu salah gitu. Iya. Iya. Jangan selalu apa yang terjadi sama diri lu tuh disebabkan oleh hal gaib gitu. Betul. Jadi tujuan sama jangan. Jadi pola pikirnya harus berubah lah gitu. Iya. Nih Gitu sih. fun fact ya, mamaku juga sebenarnya ngerti sama hal yang begituan. Tapi selama ini aku sakit gak pernah didoain pakai begitu. Untuk ke rumah sakit. Sakit. Mandau pun tetap gak dipakai. Oh iya, agel. Orang Kalimantan dia ya. Iya. Mandau di rumah pun gak bisa terbang. Anjay. Sebenarnya semua ini tuh simpel, Bro. Iya. Santet. Yang dimana kan asli lagi penafsiran dasarnya adalah bersekutu dengan setan. Setan. Betul. Betul. Sesimpel itu, Bro. Kalau saya nggak bersekutu dengan setan, ya urusan santet-santet semua ini selesai, Iya. gak ada, Bro. Santet setan ini sebuah akronim yang sangat Iya. indah. Betul, ya. Santet betul. dan setan. Betul. Santet setan. Santet. Seperti itu aja, sesimpel itu aja. Betul. Asal asal Anda tidak bersekutu dengan setan, tidak Iya, ada urusan betul. dengan santet-santet ini. Bahkan agama pun dilarang ya. Betul. Dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Betul, Allah mati Subhanahu wa Iya. taala. Ayo, syahadat. Kalau emang misalkan pada saat itu Anda sudah mau merasa dijemput ya sudah. Itu Lepas masalah. aja. Lepaskan. Makanya ketika ada Iya. momen-momen merasakan seperti Iya, itu, udah lepas aja. caranya adalah baca syahadat. Iya, memang udah Yuk, yuk, waktunya. yuk. Bagi yang muslim, Muslim, Bagi betul. muslim, ya. Kalau yang Kristen tetap doa Bapak kami. Ingat, kita itu manusia. Mereka makhluk halus. Ah. Udah beda alam gitu. Tuh. Iya. Agar kita sama sopan ya adab. Betul. Betul. Kita nggak bakal ganggu dia, dia juga nggak bakal. Betul. Jadi kita punya tempat masing-masing gitu. Iya. Logika dipakai gitu ya. Tuh. Ingat pepatah Ustaz. tadi itu. Ingat pepatah tadi. Apa harus goreng? Bukan karena itu. Cilaka kulampas sorangan. Nice. Apa-apa tuh ya jangan satu pagi sama gaib, memang Tetap dari awal kelakuan kesalahan sendiri. Yes. Iya. Asal kita tidak mengganggu yang gaib-gaib ini, yang gaib-gaib tidak akan mengganggu kita. Karena Iya. kenapa? Karena yang gaib-gaib aja menonton Hakomedia loh. Yang gaib-gaib, Ya, itu dia. guru, dosen. Kemarin apa? Komedian ya, Bapak Dapin ya. Betul. Oh, Dapin. Jai. Dan mahasiswa-mahasiswa tuh sudah menonton kita Kita, Hakomedia. betul. Udah Hakomedia. Masa kalian nggak nonton Hakomedia? Makanya
di-share dong ya nggak sih Fit? Iya, Di betul. like, di Komen. Dan di subscribe. Nah. Nyalakan loncengnya juga. Betul. Di-share ke media ke Grup keluarga kalian SD, SMP, SMA atau grup mantan juga kalau punya. Grup mantan ibu. grup mantan-mantan para pendukun. Nah, pokoknya ada grup di WA Share. kalian share. Nah, Betul. Jangan lupa juga follow sosial media aku. Aha. Di hako.media ada di Instagram, Twitter, apa? TikTok. TikTok. Dan Bistation. Nah, Dia lupa sendiri. atas nama Hako.media. aja. Anda. Semua itu sih Betul, konten betul, kita betul. hari ini ya, teman-teman ya. Yap. Yang baiknya diambil, yang buruk-buruknya jangan diambil. Karena Ya. kalau yang buruk diambil ya nggak jadi baik. Betul. Kita ini hanya Serius tapi membahas bercanda aja. betul, serius dan bercanda lah. Ya. Hiburan lah buat kalian. Betul. semua. Balik lagi ke masing-masing akomodasi. Percaya nggak percaya, kita selesaikan. Betul. Seperti itu saja konten kita hari ini. Masih bersama dengan Sarul. Sapit. Serio. dan saya Alvin. Dadah Bye. semuanya. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Dadah. 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 Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou Hari yang kau mas. Arigatou gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Selamat datang di Hankomeya. Sudahkah Anda bahagia hari ini? Pastinya sudah dong, karena podcast kami pun sudah punya nama.